Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan berupa video terkait tugas besar sistem cerdas dengan judul penerapan metode Fazzi-Mandani dalam menentukan jumlah produksi tahu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Romi Indra Saputra, NIM 414-2012-0053, jurusan Teknik Elektro Universitas Mercubuana tahun 2021. Baik, ringkasannya terkait dengan apa yang akan saya kerjakan adalah terkait dengan memprediksi jumlah tahu yang akan dihitung. Jadi untuk jumlah tahu itu perhitungannya dilakukan secara manual pada bulan Januari sampai bulan Juli. Kemudian kita akan bandingkan dengan menggunakan aplikasi MATLAB dan didapat nanti perkiraan produksi yang akan dihitung di yang manual adalah 19.846,67 kilo, sedangkan produksi yang dihitung dengan MATLAB 23.233 kilo. Baik, terkait dengan bab 1 pendahuluan, latar belakangnya saya angkat atau saya coba tulis nama perusahaannya adalah Simpang Pulau. Itu yang akan memproduksi tahu tersebut. Kemudian terkait rumusan masalah bahwa produksi dari Simpang Palu itu berjalan harus terus menerus, permintaan barang bisa saja naik dan bisa juga turun, maka diambillah langkah-langkah perhitungan dengan logika Fazzi-Mandani untuk mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Kemudian ini batasan masalahnya, hanya membahas fuzzy logic dengan metode Mandani. Kemudian variabel yang digunakan adalah permintaan dan persediaan barang. Jadi ada permintaan dan persediaan barang bulan Januari hingga bulan Juni. Jadi hanya 6 bulan. Kemudian tujuannya adalah untuk memecahkan masalah terkait kebingungan jumlah produksi tahu yang akan dihasilkan setiap bulannya. Kemudian landasan teori ini terkait dengan logik yang kita gunakan, yakni 0 dan 1. Jadi logika Fuzzy merupakan peningkatan dari logika Boolean, di mana untuk menetapkan suatu ruangan input ke ruangan output. Kemudian kita coba rancang, simulasi, dan analisa. Jadi untuk perhitungannya nanti adalah bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian ada kolom untuk permintaan dalam kilo, kemudian ada persediaan. Ini permintaannya. Kalau kita perhatikan, maka terlihat di sini permintaannya yang paling tinggi adalah nanti di bulan Mei. Ya, berdasarkan tabel di atas, permintaan dan persediaan variabel yang diukur. Jadi permintaan dan persediaan. Kemudian untuk variabel permintaan kita gunakan himpunan sedikit, sedang, dan banyak. Begitu juga variabel persediaan, dan juga nanti outputnya juga sedikit, sedang, banyak. Kemudian menentukan fungsi keanggotaan atau yang biasa dikenal dengan derajat keanggotaan. Ini fungsinya, ada input, ada output. Input itu permintaan, ada persediaan, kemudian output produksinya. Nama himpunan Fuzzy-nya adalah sedikit, sedang, banyak, sama. Ini diambil dari kasus di bulan Januari dengan permintaan sebanyak 22.885 kilo, sedangkan persediaan barang 2960 kilo. Dari jumlah yang ada, berapakah jumlah tahu yang akan diproduksi? Ini dari grafik kita lihat. Ini lebih jelasnya grafiknya. Jadi nilainya akan 1, ini akan 1 ketika X-nya kecil sama dari 20.535. Kalau di sini 20.554. Jadi ini sudah digenapkan ya, 20.535.
Jadi ini adalah, atau saya coba buatkan hasilnya. Nah, ini permintaan adalah 22.885 ya. Maka X kecil sama 20.890, kemudian besar sama 20,53, dan X akan bernilai 0 jika lebih besar dari 20.890. Ini untuk permintaan yang sedikit. Kemudian jika UX sedang ini, maka X akan bernilai lebih besar 22.090 atau kecil sama 20,535, akan bernilai 0. Ini kemudian untuk yang banyak, ini X akan bernilai 0, kecil sama 20,890. Ini kemudian akan bernilai 1 jika X lebih besar sama 22.090. Kemudian terkait dengan fungsi persediaan, ini kita lihat dia akan bernilai 1 jika X nya kecil sama 23.060 atau bernilai 0 jika X nya lebih besar dari 24,45. Jadi kalau kita perhatikan nanti 24,45 ini yang persediaan terbesar, ini yang terkecil. Kemudian bernilai sedang ini, kemudian X akan bernilai banyak, X kecil sama 24,45, kemudian dia akan bernilai 0, sedangkan dia akan bernilai 1 jika X besar sama dari 2880. Nah, kemudian terkait dengan fungsi keanggotaan produksi atau outputnya ini, maka dia akan bernilai 1 X nya apabila X itu kecil sama 21.000. Kemudian dia akan bernilai 0 jika X nya besar sama 22.000. Kemudian sedang juga ini hampir sama 21.000, 22.000. Dia antara 20 Z nya. Jadi kalau output itu variabelnya Z besar sama 23.000 atau kecil sama 21.000 akan bernilai 0. Kemudian untuk UZ banyak, dia akan bernilai 0 Z nya jika kecil sama 22.000 atau bernilai 1, X nya besar sama 23.000. Nah, ini hasil hitungannya. Maka kalau kita perhatikan, maka fungsi keanggotaan setiap variabel memasukkan nilai X ke dalam masing-masing. Jadi dia kalau 22.000 permintaannya 885, maka nilainya akan 0. Ini untuk permintaan, kita bisa lihat 2285. Dia akan bernilai 0 jika lebih dari 2890, sedangkan di situ tadi dapatnya 22.000 lebih. Begitu juga selanjutnya adalah dia akan permintaan sedang, jika dia melebihi dari nilainya 22.885 maka nilainya akan 0. Kemudian kalau banyak, dia akan bernilai 1. Nanti kita coba perhatikan di permintaan, permintaan ini dia akan bernilai 1 jika besar sama X nya 22.090. Jadi sama dengan hal persediaan, maka kemudian kita lakukan penerapan aturan pada masukan fuzzy. Dalam proses ini fuzzy dihubungkan dengan suatu relasi fuzzy dengan menggunakan function implikasi. Kemudian dicari nilai alfa predikat terkecil dari masing-masing aturan. Jadi ini inputannya, permintaannya sekali, permintaannya kali 2, itu sedikit-sedikit, sedang-sedang, ini sedikit, sedang, banyak, sedikit, sedang, banyak, sama dengan produksi.
Setelah dapat aturan yang digunakan, selanjutnya menerapkan fungsi implikasi pada masing-masing aturan yang telah ada. Jadi permintaan sedikit, jadi R1 if permintaan sedikit, and persediaan sedikit, then produksi sedikit, maka nilainya 0. Kemudian ini permintaan ya. Ini kalau dia sedang, sedikit persediaannya, maka produksi juga sedikit. Nanti ini rata-rata nilainya 0 semua. Nah, ini di step 9 itu jika permintaan banyak and persediaan banyak, then maka produksi juga akan banyak, maka nilainya akan 1. Nah, kemudian dari sini kita dapat metode Mandani adalah rules dengan predikat yang memiliki nilai yaitu R9, ini modelnya. Kemudian grafik tadi digabung dan dihitung luas areanya. Ini dari grafik ini maka kita bagi 4, maka terbentuklah nanti area pertama, area segitiga persegi, area 2 persegi panjang, area ketiga trapesium, dan area keempat berupa persegi panjang kembali. Area 3 berupa trapesium dan area 4 berupa persegi panjang. Dengan menggunakan persamaan masing-masing garis titik A, B, C dapat diketahui nilainya A 22.000, B 23.000, C 24.000. Nah, ini untuk mencari luasnya, maka didapat A1 500, A2 1000. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari nilai momen di A1 dan A2. Ini M1 23.000, 22.000 ya. A 23.000, 22.000. Kemudian ini M2 24.000, 23.000. Jadi B ke C 24.000, 23.000. Langkah terakhir adalah melakukan defasifikasi atau penegasan dengan cara Z sigma M bagi sigma alpha. Maka didapat nilainya nanti adalah 19.846,67. Dari proses perhitungan dengan logika fuzzy metode Mandani didapat hasil tahu yang harus diproduksi adalah sebanyak 19.846,67 kilo. Apabila dihitung menggunakan aplikasi MATLAB, hasil yang didapat adalah 23.233. Berikut ini adalah hasil prediksi logika fuzzy Mandani pada bulan Januari sampai bulan Juni. Ini nilainya, ini bulannya, ini hasil prediksinya. Oke, dari apa yang saya paparkan tadi, maka kesimpulannya adalah bahwa perhitungan fuzzy logic metode Mandani dapat digunakan untuk memprediksi hasil produksi tahu dengan ketelitian yang mendekati jumlah produksi sebenarnya. Sarannya adalah untuk meningkatkan ketelitian pada hasil produksi menggunakan fuzzy logic, bisa ditambahkan variabel lain dari proses produksi tahu. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian ini lampiran dari program di MATLAB. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.